Saya Ika Nurjana, siswi dari SMK Bina Karya 2 Karawang. Saya Asina Bella, siswi dari SMK Negeri 1 Karawang. Saya Kartika Asih, siswi dari SMK Negeri 1 Karawang. Jangan lupa ya, dengerin terus Radio Jam Bicara, radio streaming Indonesia. Jam Bicara, jalinan media, bincang canda dalam irama. Jam Bicara is the best. Baik, para pendengar radio Jam Bicara di mana saja berada, kita kembali lagi di acara BBS Bincang-Bincang Santai. Dan kali ini juga kita sudah kedatangan ataupun sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang nanti akan dipandu oleh Pak Toto ya. Kepada Pak Toto silakan untuk memandu acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak Ibu, rekan-rekan, seluruh sahabat pendengar radio Jam Bicara yang berbahagia, dalam acara bincang-bincang santai kali ini kita kedatangan tamu dari lembaga, ya, dari LSM Rumah Semut Jalan Peduli ya. Nama lembaganya Rumah Semut Jalan Peduli, dan alhamdulillah kita beruntung ini malam ini kedatangan langsung pimpinannya ya. Pimpinannya ya kalau dikatakan di perusahaan adalah direktur utamanya ya, yaitu Bunda Reza Purwanti yang telah berkecimpung di lembaga ini, dan beliau juga seorang penulis. Kemudian nanti untuk lebih jelasnya juga kita bisa mendengarkan langsung dari beliau apa kegiatannya, kemudian juga latar belakang atau mungkin untuk lebih jelasnya perkenalan ya, perkenalan biar kita tahu dan apa saja aktivitasnya begitu ya. Jadi nanti kita juga akan ada tanya jawab ya bagi rekan-rekan sahabat pendengar radio Jam Bicara ya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, di negara tetangga, yang mudah-mudahan bisa terdengar siaran kami, dan mudah-mudahan nanti kami juga minta feedbacknya bagus atau tidak siaran kami. Baiklah, untuk itu kita sapa. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Reza, apa kabar? Ya, alhamdulillah Pak Toto. Ya, kali ini Bunda bisa menceritakan atau bisa memperkenalkan, kemudian juga sekaligus ya aktivitas ya, kemudian juga barangkali perjalanan hidup ya, karena mungkin barangkali ada daya tarik tersendiri ya, namanya juga penulis ya, kemudian juga punya lembaga swadaya masyarakat dan mungkin aktivitas-aktivitas lain selaku ibu rumah tangga. Silakan Bunda Reza untuk mengisi waktu, dan silakan kami serahkan kepada Bunda Reza. Silakan. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sahabat dan pemirsa sekalian. Ya, saya perkenalkan, saya biasa dipanggil anak-anak Bunda. Tapi nama saya Reza Purwanti. Kebetulan saya dan Pak Toto itu waktu saya kuliah S1, saya pernah satu angkatan dengan beliau di FPKIP Siliwangi jurusan PLS. Lalu saya tahun 98 saya mengambil S2 di UPI Bandung dengan jurusan yang sama. Saya sendiri saat ini alhamdulillah sudah dikaruniai 3 putra dan 1 putri. Kebetulan mereka sudah besar-besar. Nah, perjalanan saya sebelum mendirikan Rumah Semut Jalan Peduli, awal bermula adalah ketika saya memang sejak masa sekolah itu saya sangat hobi dengan membaca. Lalu dari buku-buku bacaan itu saya kumpulkan. Nah, setelah saya menikah, saya mempunyai anak nomor 1 sampai nomor 4, itu setiap mereka punya mainan, koleksi mainan maupun buku itu juga saya kumpulkan. Bisa dikatakan waktu itu ya kebahagiaan anak-anak ya tercukupi dengan buku ya, karena mereka kebetulan juga memang hobi membaca. Nah,
Dari buku-buku itulah akhirnya saya waktu itu membuat sebuah perpustakaan keluarga awalnya. Karena anak saya yang perempuan saya kasih nama Naswa, artinya gembira. Lalu saya waktu itu terpikir saya harus membuat semacam rumah baca kecil lah di rumah saya yang masih ngontrak waktu itu. Dan itu saya beri nama waktu itu Rumah Baca Naswa. Nah, alhamdulillah pada saat itu anak-anak di perkampungan sekitar perumahan Puri Bintaro Hijau waktu itu sangat antusias. Jadi mereka dari pagi sampai malam tuh mereka hanya datang hanya untuk meminjam buku, bahkan ada yang baca buku sampai tuntas di rumah saya ketika itu. Nah, lalu seiring sejalan, karena saya juga selain hobi membaca, saya juga sangat hobi menulis kisah-kisah perjalanan saya itu dalam sebuah diary. Tanpa sengaja diary-diary itu saya kumpulkan, saya buka dan saya membuat semacam buku. Yang mana buku itu waktu itu naskah-naskah itu sempat saya tawarkan ke beberapa penerbit dan pertama kali naskah buku saya waktu itu diterima oleh penerbit Ufuk. Nah, dari penerbit Ufuk itulah buku saya sempat dilaunchingkan di Metro TV oleh Kick Andy pada saat itu. Novel perdana saya menceritakan tentang kisah perjalanan hidup saya dari masa kanak-kanak hingga saya berumah tangga. Yang saya beri nama, judul novelnya adalah 38 tahun mencari ibu. Di mana novel itu adalah kisah hidup saya sendiri sebagai seorang anak yang pada saat itu saya harus dipisahkan oleh kedua kakak kandung saya, oleh bapak kandung saya, karena prahara rumah tangga ayah dan ibu. Nah, sedangkan saya waktu itu saya baru tahu jati diri saya itu justru di tahun 99. Jadi pada saat saya hamil anak kedua, barulah terbongkar semua itu kalau saya itu adalah anak angkat oleh orang tua keluarga di Bandung yang sama sekali saya tidak menyangka. Saya menganggap mereka adalah orang tua kandung saya. Nah, disitulah perjalanan saya ceritakan semua di dalam buku 38 tahun mencari ibu ini. Awalnya suami sempat dulu berbicara kepada saya bahwa kisah perjalanan hidup saya ini tak ubahnya seperti sinetron Putri yang Tertukar. Nah, awalnya saya tidak percaya. Lama-kelamaan setelah saya merenungi, oh benar juga gitu loh. Bahwa sinetron itu justru terjadi dalam kehidupan saya. Nah, seiring sejalan rumah baca saya sempat bertemu juga waktu peluncingan buku di Kick Andy, saya bertemu dengan sosok yang namanya Berry Natalegawa. Dari sana kita saling tukar pikiran, oh kok nyambung gitu loh. Nah, akhirnya Rumah Baca Naswa saya lebur dan saya ubah menjadi Rumah Semut. Jadi Rumah Semut Jalan Peduli itu adalah dua founder yang bergabung menjadi satu untuk kemajuan anak-anak Indonesia. Nah, saya di sini sebagai founder Rumah Semut dan Berry Natalegawa sebagai founder Jalan Peduli. Nah, sementara Pak Berry sendiri sampai detik ini masih tinggal di London. Jadi yang memegang tampuk perjalanan Rumah Semut Jalan Peduli atau kita singkat dengan RSJP adalah saya dibantu dengan teman-teman di Tangerang ini. Itu. Nah, sekarang novel saya yang seri pertama dibeli oleh Ufuk dan yang kedua ini itu dibeli oleh penerbit Quanta Gramedia. Di mana di situ saya ceritakan perjalanan saya ketika saya mengikuti tes DNA dan hasilnya ya mungkin para sahabat tahu bahwa di negeri ini bahwa uanglah yang sangat berkuasa sehingga hukum kebenaran pun bisa dibeli dengan uang dan itu saya rasakan dan itu saya alami. Tapi saya punya keyakinan bolehlah hasil DNA saya ditukar, bolehlah saya dizolimi, tapi nanti pada saat pengadilan Allah tiba semua akan terungkap dan tidak ada satupun makhluknya yang bisa lari dari apa yang sudah diperbuatnya. Nah, saya kenapa harus melakukan DNA? Karena pada saat itu dihadirkan sosok anak perempuan yang justru diklaim sebagai saya. Nah, sementara saya pada saat itu dalam kandungan ibu kandung saya sudah diberikan oleh keluarga angkat saya di Bandung. Nah,
Memang kalau dikatakan terasa luka hati saya, terasa kecewa, itu sudah pasti sebagai orang normal, gitu loh. Cuman saya, ya sudahlah sekarang mau apa lagi sih, gitu loh. Saya hanya mencari nasab, walaupun pada saat ini saya terus terang saja saya masih berat mengakui bahwa itu sosok bapak saya, gitu loh. Saya lebih memilih, saya bernasab sebagai muslim, saya bernasab kepada almarhum ibu saya. Walaupun ibu saya pada akhirnya non-muslim dalam hal ini. Tapi saya punya keyakinan bahwa walaupun ibu saya sudah tidak ada di dunia, saya tidak mengetahui wajah dan senyumnya, tapi beliau di atas sana selalu senyum untuk langkah-langkah kehidupan saya dan anak-anak. Ya. Itu ya yang saya ini. Lalu kenapa saya membuat lembaga rumah semut? Saya melihat hewan semut. Hewan semut itu hidup secara bergotong royong. Dia tidak pernah berjalan mundur, tapi dia selalu melihat ke depan dan bekerja bersama-sama. Nah, dalam hal ini saya mempunyai impian bahwa cukuplah saya yang menjadi korban dalam perahara rumah tangga. Saya tidak mau melihat kesedihan anak-anak Indonesia mengalami hal serupa seperti saya. Di situ saya punya itikat bahwa saya harus bisa bersama mereka meraih impian dan cita-cita. Itu saja yang saya rasakan sampai saat ini. Gitu loh. Ya, jadi memang perjalanan hidup Bunda Reza ini panjang ya di dalam novel 38 tahun mencari ibu. Jadi telah menerbitkan 2 novel ya Bunda ya? Iya, baru 2 novel saya tulis. Mungkin ada yang ketiga nggak nih? Saya rencana sedang nulis yang ketiga, di mana di situ diceritakan bahwa pelaku ibu tiri saya sudah meninggal belum lama ini, dan beliau sendiri, almarhum sendiri, tidak mau buka suara siapa anak itu. Oh, jadi diceritakan itu ya. Jadi novelnya ini bocoran kepada para pembaca ya. Mudah-mudahan di sahabat pendengar Radio Jam Bicara ini ada atau beberapa yang telah memiliki novel dari Bunda Reza ya. Mudah-mudahan pasti ya. Karena memang ini kan tersebar ya Bunda ya. Jadi setelah di